Ya, nah tadi jadi harus tentuin dulu modalnya di awal tuh pengennya berapa. Oke. Nah, modalnya pengennya berapa buat trading, khusus buat trading ya, jangan dicampur sama yang ada di reksadana, investasi harus sendiri. Kalau lebih bagus ya di sekuritas yang berbeda emang khusus untuk trading itu. Misalnya yang biasanya invest pakai apa ya, misalkan BNI sekuritas terus yang trading pakai Mandiri sekuritas pas Stockbit itu ya harus bisa biar nggak kecampur gitu kan. Dan itu yang udah dialokasi ke trading ya udah ya ya emang kita emang berani resiko segitu gitu. Kalau beraninya 10 juta, kalau beraninya 5 juta, 5 juta. Cuma masalah kalau 5 juta nanti sahamnya yang bisa dipilih ya sedikit, tampilnya sedikit. Cuma nggak apa-apa. Yang penting serelanya hilang dulu berapa, ya kan? Kalau misal idealnya sih ya 10 juta ke atas, 20 udah ideal langsung. Nah, terus gimana nih? Misalkan eh, ini taruhlah tadi ya, ternyata naik. Nah, ternyata naik, berkena take profit, misalkan ya. Nah, ini stop lossnya dinaikin ke apa namanya di atas kita beli. Udah nggak ada risiko sama sekali. Berarti itu alokasinya tadi yang buat rugi tadi udah bisa buat posisi yang lain, gitu ya. Jadi ibaratnya tadi itu bisa tujuannya bisa buat 100 posisi bersamaan bisa. Jadi ini dibagi 100 ya. Jadi modal awal misalkan memang buat trading 20 juta bagi 100. Oke, 200 ribu ya. Nah ini 200 ribu itu bukan, maksudnya bukan per emiten ya, tapi per analisa. Oke ya. Misalkan ternyata BRI ada 3 analisa. Pertama di sini, kedua pas naik, bikin bullish flag. Misalkan mau masuk lagi, analisa beda lagi, nggak apa-apa. Berarti masing-masing kena 4. Kalau kena, totalnya 400 ribu. Tapi itu analisa yang berbeda. Walaupun emitennya sama. Kayak gitu nggak apa-apa. Itu ya. Nah, cuman kalau di sekuritas kan, mau analisanya beda, analisanya sama, nanti kan jadinya coverage. Nah, itu makanya harus data. Nah, itu kenapa kok sering saya nanya tugasnya tadi coba belum. Nah, karena itu nanti kalau nggak biasa data kayak gitu, nanti coverage nggak tahu tadi yang analisa yang A, yang mana yang B, yang mana kecampur lah semua. Kan? Padahal strategi stop loss-nya sama take profit-nya beda gitu misalkan. Ya toh, kayak gitu tujuannya. Oke ya. Nah, nanti kalau udah ngerti maksudnya ini gimana, harusnya udah ngerti sih, gampang. Coba tanya AI gitu ya. Nanti tanya AI, coba tanya misalkan ChatGPT.
banyak kayak gini. Nanti biar bisa dijelasin. Nah, ini malah masuk agresif ya. Kayak lebih tepatnya gini sih, lebih tepatnya cuman kalau kalau saya terapin yang lebih tepatnya nanti tambah 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 ketat lagi. Jadi eh, yang dimaksud gini nih. Nah, lebih tepatnya sebenarnya kayak gini. Jadi total keseluruhan modal. Nah, dia mau buat trading berapa? Nah, kalau tadi kan saya langsung oh yang buat trading 20 juta. Nah, totalnya berapa? Harusnya totalnya berapa dulu? Oke ya, nah kalau misalkan emang emang belum tahu ya, berarti harus tentuin dulu. Dan misalkan dari uangnya 100 juta yang emang buat trading 10 juta, apa 10%-nya atau 20%-nya lah, baru balik 100. Ya. Nah, ini baru aman. Oke ya. Nah, ini contohnya itu saya kan ini nyoba ini nih, nyoba ikut ini. Saya nggak saran nih, cuma ini ya, cuma ngasih lihat ada lomba semacam ini. Oke. Nah, nah ini kan akunnya itu di dikasih kita dikasih buying power itu 5.000. Nah, maksimal loss-nya itu 750. Nah, sebetulnya yang dibagi 100 atau dibagi 50 atau dibagi berapapun tuh sebetulnya yang ini, bukan yang 5.000-nya. Oke ya. Nah, saya ngasih contoh dari sini. Nah, artinya apa? Ini kan dia ngasih ketentuan kalau turun 15% udah gagal, akunnya gagal gitu. Nah, biar nggak cepat gagal gimana? 750 ini saya bagi 100. Cuman ini semacam pasar CFD sama forex ya. Jadi saya nggak saran, cuma kasih tahu manajemen risikonya kayak apa. Kalau berarti 100 berarti per loss-nya itu maksimal 7,5 gitu ya. Kalau dibagi 50 ya berarti ya $15 per loss kayak gitu. Tujuannya kayak gitu. Ini yang saya sering pakai. Jadi bisa 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 kadang kan pasar suka sideways gini kan. Nah, tiba-tiba pas waktunya jalan kenceng ya kan, jalan kenceng kayak gini. Nah, kita masih masih ada posisinya kayak gitu. Tapi kalau emang waktunya sideways, kita kita bertubi-tubi kena stop loss itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak sabar ya beda cerita ya. Nah, tujuannya itu manajemen risk itu kenapa dibagi 100 atau mau diturunin bagi 50 gitu misalnya. Nah, otomatis kalau pakai cara ini nggak bisa modalnya terlalu kecil. Kalau modalnya kecil, otomatis ya harga sahamnya harus yang kecil juga kayak gitu. Jadi nggak bisa semua saham. Nah, kalau mau semua saham ya idealnya ya 20, 10 kayak gitu. Kalau kalau dari pengalaman pribadi ya 25 lah. Kalau mau bisa semua saham. Nggak, maksudnya nggak selalu yang small cap gitu. Atau enggak yang harganya cuma di bawah 2.000, di bawah 1.000 gitu ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sampai sini. Oh, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Yang penting dikerjain. Ini nggak ada nilai lapor-lapor, rapot-rapot gitu kan. Dan ini cuma, oh ini udah sesuai standar nih bisa dipakai. Cuma gitu aja. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau terlalu gampang materinya yang ini? Kalau menurutku ini materinya gampang, tapi terapin susah karena jadinya gatel. Mau nambahin lot terus dia temennya all in terus naik gitu kan, jengkel gitu kan. Kita banyak banget case-nya gara-gara ketat banget gitu ya aturannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sustain sih kalau saya. Nanti yang mau tanya langsung tanya aja ya. Oke. Uh, Coba nanti Jumat kita nge-review tugasnya Pak Yohanes, boleh nggak? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang dibagi 100 itu maksudnya yang modalnya atau apanya nih tepatnya? Nah, oh, oke, terima kasih kalau gitu Jumat. Nah, kalau modal itu dibagi 100 itu kenapa kalau makin besar pembaginya itu artinya kita bisa punya nyawa segini kalau salah. Jadi kalau salah 100 kali berturut-turut kita baru mati gitu. Kalau mau dibuat lebih kecil nggak apa-apa, buat lebih besar ya nggak apa-apa. Cuma kalau terlalu besar, misalkan jadi 500 gitu ya, kita masuknya lotnya jadi kecil banget dibanding. Jadi kayak performanya itu kayak kecil gitu. Kalau 100 itu udah aman, tapi sebetulnya ini buat yang trading pakai margin kayak entah itu futures atau CFD atau forex gitu. Nah, mungkin kalau pengalaman saya pribadi, saya antara 25 sampai 50. Cuma kalau emang benar-benar masih pemula, tapi uangnya ada, ya 100. Jadi 100 gitu. Nah, ini mau tahu tepatnya berapa, simulasinya gimana, nah tanya AI ini. Yang barusan saya ini pakai ChatGPT atau pakai apa, bisa. Nah, ini loh, tanya aja. Ini pertanyaannya nih. Tinggal ini uangnya berapa, terus berapa, mau dibuat lagi berapa, kayak gitu ya. Ini kan pakai simulasi sama perkiraan ya. Lebih baik kan tanya ke AI kan, bisa ngitungin cepat kan, bisa tanya ke orang kan. Nah, ini loh. Saya deh, biar bisa lanjutin obrolan sama AI-nya dari sini. Iya, nggak bisa. Kalau sahamnya mahal ya berarti modalnya sebanyak. Kalau enggak nanti ya manajemen resikonya yang berbanding. Tuh, emang kayak gitu. Emang butuh uang, butuh uang kan kalau di trading kan selalu kayak gitu ya. Ya. Nah, nah, makanya makanya pas di panduan kemarin kan ada kondisi ideal untuk memulai trading. Ya emang nggak, jujur aja ya nggak bisa untuk semua orang ya, harus ada modal yang proper gitu loh. Kalau enggak nanti nggak ada ruang buat bikin kesalahan, ya kan? Kalau nggak ada ruang buat bikin kesalahan, ya nggak bisa belajar. Kan kita belajar paling banyak itu dari kesalahan. Entah itu kesalahan diri sendiri atau orang lain. Tapi paling intens itu kesalahan diri sendiri. Makanya belajarnya bisa lebih terasa gitu. Nah itu ya. Oke. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak di sini? Jadi itu angkanya mau dibagi berapa itu
Itu 100 itu cuma acuan saya. Kok itu terutama yang buat yang biasanya trading pakai margin atau yang forex dan futures gitu. Kalau kalau yang trading saham kan ada sama yang pakai margin dan enggak. Kalau yang nggak pakai margin, yang reguleran aja, nggak pinjam sekuritas, uang sekuritas maksudnya. Itu dibagi 25, 50, saya udah berani sih. Gitu. Kalau yakin banget, kalau yakin banget sama performanya ya bagi 25, kalau belum yakin ya 50. Gitu ya. Jadi kan kalau dibagi 50 tadi ini jadinya 400.000, ya kan? Kan 200 juta bagi 50. Nah, 200 juta. Kok 200 juta, sorry 20 juta ya. 20 juta bagi 50. Nah, ini tersalah 400.000. Itu tujuannya. Cuman ini ya, ini angkanya ini. Nah, dari tradingnya tadi ini. Kalau emang yakinnya stop lossnya di sini, ya jangan dikecilin gini biar dapat lot banyak gitu ya, jangan kayak gitu ya. Kalau emang analisanya begini ya begini, kita harus nyesuaiin lotnya. Ya, kayak saya ulangin ya, yang ini ya. Misalkan kita dapat angka yakin begini nih mau naik begini misalkan ya, yakin stop lossnya di sini. Oke ya. Nah, kita tinggal lihat aja nih, entry dikurangi apa namanya? Dikurangi stop loss berapa? 360 kurangi 3490 itu sama dengan ini udah ada tulisan. Nah, 170 kan. Ya. Nah, terus gimana? Nah, tadi ini kan kita udah ketemu nih, ini dibagi 50 ya. Terserah mau dibagi berapa ya. Nah, 400.000 dibagi berapa? Dibagi 170. Ya toh? Terus dibagi lagi 100. Karena tadi kalau ini kan baru per lembarnya. Nah, ini kan kita kalau di US itu bisa beli satu lembar. Kalau di sini kan harus satu lot. Makanya dibagi 100 lagi. Nah, dibulatinnya ke bawah ya. Jangan ke atas. Jadinya kita maksimal beli kalau average buy-nya itu di 3660, pengennya stop loss di 3490, sekali stop loss maunya maksimal 400 itu ya berarti belinya maksimal 23 lot. Begitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya enggak? Gampang lah. Tinggal nahan. Enggak melebihi lot maksimal aja tuh. Gimana? Di bawah itu masalah, enggak masalah sama sekali. Kalau di atas itu baru masalah. Jatahnya 23, belinya 15 nggak apa-apa. Masalah analisa itu kan cuma probabilitas toh. Masalah analisanya berhasil apa enggak kan nggak ada yang tahu kan, namanya juga probabilitas toh. Cuman yang kita tahu kan kita relanya rugi itu berapa gitu. Gitu. Kalau relanya rugi itu uh, sekali rugi dari analisa itu relanya 200.000 ya berarti tinggal dihitung aja nih. Kita berarti jumlah lot maksimalnya berapa gitu kan. Soalnya sebagus-bagusnya analisa gitu. Mau pakai Bloomberg segala itu tetap hasilnya selalu probabilitas gitu. Ada yang benar nih, misalkan ya, ada yang benar nih, oh misalkan ini dari naik, cuma dia masalahnya turun dulu sampai 3.000 misalnya. Nah, padahal kan harusnya uangnya bisa diputar yang lain gitu, jadi nyangkut di situ, apa malah ditambahin upgrade down gitu, tanpa ada manajemen yang jelas gitu. Ternyata yang naik malah bahasanya brand sama PSBT panas kalau ya temannya yang punya value sama brand tuh. Iya kan. Nah, ini kan soalnya kita bahasnya trading. Kalau trading kan ikutin
tren atau enggak nyari kapital ini. Kalau kayak gini sebetulnya masih cyclic, belum ada trennya gitu. Ya udah, kalau emang mau spekulasi dibatasin sekali loss tadi relanya misalkan 200.000 atau 400.000 ya, jadi lotnya berapa ketemu. Sisanya buat apa orang ya, buat tangan saya lain. Jadi itu bisa ini apa namanya, kalau bagi 100 berarti bisa buat 100 analisa yang berbeda gitu jual, atau 50 analisa yang berbeda gitu ya kan. 100 salah semua turut-turut kan hampir mustahil gitu ya kan, orang uang diprint terus kan. Jadi kalau sampai 100 salah terus kan berarti ada yang salah sama sistemnya gitu kan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Jangan lupa tugasnya loh ya. Percuma kita belajar ini itu gak didata. Apalagi bikin analisa tuh gak didata itu. Besoknya floating loss, floating profit, lupa yang mana terus dialinin ya. Repot. Gimana yang mau ditanya enggak? Enggak ada yang mau tanya nih. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya jelasin lagi. Nah ini loh, turun 5% nih. Ya. Buat ke BEP aja, maksudnya balik lagi ke model awal itu harus nyari 5,2%. Ya. 10% harus cari 11,11%. Ya. Nah, 20% harus cari 25. Nah, buat sampai 40. 40 harus cari 66. Nah, itu tujuannya selain cari cuan, ngurangi drawdown itu sama pentingnya gitu. Caranya gimana ya tadi? Paling sederhana ya dibagi 100 sama bagi 50. Kalau enggak ini ya tanya AI nanti berhitung. Jadi kasih simulasinya. Nah, jadi dari 40 mungkin 40 harus kayak 66 ini 42 harus cari 72. Nyari 72 itu setahun biar setahun dapat 66. Oh, itu ya luar biasa besar. Nah sekarang, nah ini loh, kata saya ada 50. 50 harus nyari 100%. Nih, misalnya uang 100 juta, tinggal 50 juta. Jadi buat balikannya harus dari 50 juta lagi yang mau jual 100%. Gitu loh. AI-nya sampai enggak ini, apa namanya, enggak tega di atas 70 masih. Enggak bisa 70 kayak apa gitu. 200%. Nah kayak gitu. Manajemen resiko itu kayak gini. Nah orang biasanya kalau enggak di, biasanya udah sampai sini, atau terus habis itu di sini biasanya nggak rela di upgrade down, upgrade down, upgrade down, upgrade down sampai jadi investor. Biasanya gitu. Oke, udah jadi investor slot up. Begitu ada kabar harganya naik, baru di login lagi. Biasanya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bagian nggak ngerti di mana? Diulangin ya nggak apa-apa kalau memang. Nah ini walaupun nggak jadi entry, ya tetap di dokumentasi gitu. Nah itu tadi juga gunanya, dan apa tugasnya itu ya sebenarnya biar biasa sama dokumentasi ini. Nah suatu saat tiba-tiba pas modalnya ada udah ngerti gitu.
simulasi ini loh, gampang. Misalkan nih, uangnya 100 juta, oh terus minus 1%, berarti kan minus 1 juta, atau uangnya tinggal 99 juta. Dari 99 jadiin ke 100 juta lagi, itu butuh cuan, butuh cuan itu 1,01% dari 99 juta. Cuma kayak gitu sih. Bukan sesuatu yang susah gitu. Ini sesuatu yang apa ya, sederhana, tapi kalau diabaikan jadinya numpuk. Jadi yang apa jadi misalnya modalnya 100 nih, minus 5, jadi 95 juta. Nah, 95 ke 100 juta lagi itu butuhnya segini, cari cuan segini. Ini dengan asumsi lain semua. Lain semua terus minus 5 juta, 100 juta. Nah, jadi 95 buat 100 juta lagi butuh segini. Cuma kayak gitu. Oke. Apakah kejawab pertanyaannya? Kalau nggak kejawab, apa tanya lagi. Oke, sip. Ada yang mau tanya yang lainnya? Sudah selesai loh ini sebetulnya. Cuma kayak gitu doang. Oke ya. Ini kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih lihat yang baru di Notion. Nah, ini yang strategi jurnal yang lama saya ganti yang baru. Kalau mau yang lama masih ada di sini. Masih ada di sini. Di archive saya hapus. Nah, ini bedanya apa sih? Ini bedanya ya pokoknya yang saya jadiin buat tadi pribadi saya share semua. Nah, cuman formatnya itu kayak gini. Misalkan tower nih. Nah, modelnya kalau saya gini, bukan entry di mana, stop loss di mana, cuma lebih ke range. Range buat saya trading. Nah, range-nya menurut saya yang paling masuk akal di saat itu adalah range ini. Ini ya. Nah, penjelasannya ada detailnya di sini. Oke, nah, range-nya 535 ke 595. Nah, saya trading di situ, di area-area itu. Nah, kalau misalkan di atas ini, ternyata tembus di atas ini masih ada posisi gitu ya. Dia tinggal uh, stop lossnya di trailing stop di atas harga BEP gitu ya. Sampai ada analisa yang baru di emiten ini. Nah, misalnya tembus ini ya, tembus ini, ditembus di sini, harganya tembus ini, tapi saya ke posisi langsung saya fokus ngurangin. Entah ngurangin langsung atau ngurangi bertahap. Nah, kenapa kok saya lebih suka kayak gini? Soalnya kalau pakai yang kayak kemarin, yang entry di mana, stop loss di mana, TP di mana, itu kan sempit sekali gitu loh. Entry satu titik, TP satu titik, SF satu titik, jadi lebih masuk akal kayak gini. Nah, ternyata setelah saya ini cari yang referensi-referensi yang profesional, itu ya biasanya selalu range gini. Range trading di mana. Ya tadi kalau misalkan udah melewatin range ini, entah itu dari segi waktu atau segi apa namanya, segi harga. Misalkan nih harganya masih floating-floating di sini, tapi waktunya udah ngelewatin dari ini ya, tanggalnya ini ya. Jadi di sini ada range waktunya. 3 Desember sampai 6 Januari, kebetulan nih 8 Januari masih di situ ya. Saya fokus ngurangin posisi sampai ada analisa baru di emiten yang sama kayak gitu. Jadi nanti ini kelihatannya ada banyak banget. Ya karena itu yang memang saya tradingin. Hanya ada emas segala gitu. Itu ya. Nah, nanti ada tulisannya, nanti ada running sama expired. Nah, expired berarti entah itu udah keluar range, range entah itu range waktu atau range harga. Kalau running berarti masih di area range-nya. Gitu ya. Nah, ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ada yang mau tanya? Ada.
linknya masih sama yang Notion ini. Ini masih sama di sini, nggak ada perubahan. Dilihat pakai HP juga bisa. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, baguslah. Yang lain ngerti juga lah ya. Atau ada yang mau ditanyain loh, sebelum kita selesai loh. Ini udah selesai loh ini. Sederhana banget soalnya. Cuman sesederhana apapun itu harus terapin. Kalau enggak ya nanti ya jadi belajar dari kesalahan yang nggak perlu. Oke. Jadi drawdown tuh wajar. Yang nggak wajar tuh kalau sampai bikin sekarat nih. Ya, Bang. Sama jangan lupa tugasnya. Dokumentasi emang sepenting itu. Eh ini sih gimana ya bilang? Sebetulnya sih dia bisa-bisa aja sih. Cuman cuman gini kalau jangka panjang itu nggak perlu strict banget dibagi 50 atau berapa gitu ya. Kalau 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 jangka panjang itu ya ini sih eh, misalkan nih mau beli BRI yakinnya karena apa nih awalnya karena dia didukung dengan barang kan didukung negara terus publik tunggal gitu ya. Nah, berarti kan artinya selama rupiahnya itu nggak ngawur, minyak beratnya, maksudnya nggak hancur gitu. Landasan investasinya kan itu, terus nggak apa namanya BRI-nya nggak dikit-dikit ke hack gitu misalkan, terus bisa ngasih pertumbuhan. Nah itu alokasinya gini, kalau investasi ini misalkan punya uang totalnya 200 juta gitu. Nah, aku pengennya itu BRI itu mewakili 20% dari 200 juta itu. Nah, entah itu mau langsung ke misalkan ke 20% 200 juta kan 40 juta kan mau dibeli 100 juta ya nggak ada salahnya juga tapi nanti kalau misalkan nih dari 200 jutanya itu ternyata turun nih entah karena apapun ya entah karena salah trading entah karena jarinya turun gitu ya misalnya dari 200, misalnya 200 jutanya turun jadi 190. Nah, berarti BRI-nya itu harus dikurangi juga kan tadi kan awalnya maunya 20%, 20% dari 200 juta kan. Nah, sekarang jadinya 20% dari 190 juta, berarti lotnya harus kurangi. Nah, kalau investasi kayak gitu, kayak ibaratnya kayak di balancing index MSCI gitu. Jadi bedanya di situ sama trading, ya kan? Gimana ada kejawab nggak pertanyaannya Pak Yohanes? Atau bingung nggak apa-apa kalau bingung bagian mana yang bingung? Saya mantepin dikit lagi ya. Contohnya itu kayak uh, nah ini aja. Nah ini loh. Nah, kalau investasi modelnya alokasi-alokasi gini. Nah, misalkan kita pengennya 18% nih di portofolio kita isinya yang buat investasi BCA. Nah, portofolio kita adalah awal 200 juta. Tiba-tiba naik jadi 400 juta misalkan. Ya udah ini yang sesuai juga. Berarti ini 18% bukan dari 200 juta lagi, tapi dari 400 juta gitu.
Nah, ternyata pas dari 200 juta ke 400 juta itu yang naik itu kebetulan BCA doang gitu. Nah, berarti kan BCA itu porsinya membengkak kan. Ya, tombak awalnya tadi kalau 20% ya. Awal tadi 40 juta gara-gara BCA yang naik sampai bikin baru jadi 400 bisa jadi lebih dari 20% karena itu harus dikurangi ganti yang lain yang memang bagian dari rencana investasinya, misalnya ada BRI, tapi Telkom kayak ini. Nah, jadi rebalancing itu persenannya dibuat sama terus, entah itu uangnya tadinya 200 terus jadi 100 terus jadi 500, pokoknya persenannya harus sama terus gitu. Jadi sistemnya kayak kayak bikin reksadana lah, tapi buat diri sendiri itu ya. Saya kopas ya, ya. Oke, udah mantep tentang bedanya alokasi buat investasi sama trading. Kalau trading kan kita nggak peduli sahamnya apa, yang penting capital gain-nya potensinya berapa sama stop loss-nya kita relanya berapa. Jadi lebih ke angka gitu, nggak masalah emitennya gitu, nggak masalah bisnisnya emitennya gitu, ya kan. Kita naruh uang karena kita yakin di periode tertentu itu ada momentum buat harganya naik, terus kita jual. Nah kan trading kan begitu, ya kan. Nah, makanya kenapa kok uh, fokusnya itu kita relanya per salah itu, per analisa salah itu berapa. Nah kalau tadi, kalau investasi itu fokusnya ke komposisi gitu, ya kayak dimasakan, oh bumbunya ini sama ini gitu, kayak gitu loh, kayak reksadana gitu, bedanya di situ. Nah kenapa, nah tadi saya saranin yang buat investasi sama trading itu harus bisa, kalau enggak nanti kecampur di gitu ya. Jadi serah mau profit buat trading atau profit buat investasi, yang nilai buat trading atau gimana, serah apa apa bagian, yang penting jangan kecampur gitu ya. Udah lebih mantap belum kira-kira Pak Yohanes sama yang penjelasan yang baru? Oke, yang lain ada yang mau tanya nggak? Jangan lupa ini dokumentasi ya, ini nanti di-upload di YouTube Pak Prima, di dokumentasi. Kalau misalkan nemu yang skema sejenis tapi lebih bagus lagi, penyampainya juga di dokumentasi di tugasnya ya. Nah, masalah indikator atau apapun itu tools buat analisa itu preferensi sih. Nah, kalau saya kan pakainya ini, alat bantunya itu kan ini loh, indikator itu cuma alat bantu itu. Masalah masalah mau pakai yang mana itu ya preferensi, tahunya nanti pakai yang mana ya harus di tes. Nah, kalau saya kan murni dari struktur harga sama rata-rata tadi 50 hari saya pakai ya, terus kasih kalau misalkan emang konteksnya, kan saya konteksnya ini dari ini udah turun banyak terus sideways, jadi saya pakai MA50 aja lah. MA50 sebagai garis tengah. Nah, ini kan sideways, terus melihat dari strukturnya, kalau misalkan ternyata nggak bikin lower low, nggak lebih rendah dari ini, terus nggak lebih, misalkan misalkan turun terus nggak lebih rendah dari ini, balik gitu ya. Nah, saya mau coba masuk. Nah, tergantung lagi konteksnya. Oh, mau lihat yang jangka panjang banget trennya gitu ya. Mau lihat, misalkan mau lihat uh,
tren uptrend tapi pas upgrade mau masuk gitu ya, pakainya MA 200 gitu ya. Nah misalkan nih pas kayak gini nih, oh ini kan trennya masih bagus kan, upgrade terus baik lagi, oh ya udah masuk. Nah kalau ini kan tadi saya pakai 50 karena itu tergantung konteks. 50 karena ini udah turun banyak, terus habis itu kayak mau turun lagi susah gitu loh, tapi belum bisa bikin higher high higher low, tapi udah nggak bikin lower high atau lower low jauh ini ya. Nah artinya apa? Artinya ya tekanan turunnya udah mulai ke atas, cuma kan saya nggak tahu itu nanti bener apa enggak kan. Nah nanti pakai yang tadi manajemennya yang tadi. Nah masalah pakai indikator apa enggak itu selera. Kayak ada orang makan pakai sumpit, ada orang makan pakai sendok, ada yang malah pakai tangan gitu, gitu kan? Ya selera itu, gitu. Kalau kalau kayak gini nggak mantap atau perlu pakai RSI atau apa gitu. Yang penting bisa jelasin kegunaannya itu apa. Kalau nggak bisa jelasin kegunaannya apa ya jadi sebetulnya nggak perlu dipakai. Nah kalau zigzag ini tujuannya buat buat biar ini biar efek air low, apa namanya, air low sama air high atau kebalikannya biar lebih gampang aja gitu. Gimana, jawab nggak pertanyaannya? Terjawab pertanyaannya. Karena gini, kalau misalkan analisanya terlalu ribet itu ya, misalkan udah analisa teknikal, tambah analisa teknologi, tambah fundamental, tambah makro segala gitu. Nah itu malah gini jatuhnya gini malah. Wah, analisanya konsensusnya uh, 5 dari eh 4 dari 5 analisa itu bilangnya baik. Nah itu nanti manajemennya pasti dilupain, Allah 4 dari 5 bilang baik kok, ya berarti ya maksimal rugi harusnya 400.000 jadi 2,5 juta nggak apa-apa lah gitu. Biasanya gitu. Nah, itu yang saya alami kayak gitu ya dulu gitu. Jadi lebih mendingin uh, apa namanya, analisanya ribet uh, daripada money management yang strict. Itu kan lebih pasti money management karena ini kan kita relanya rugi itu berapa, ya. Itu kan yang bisa kita kontrol. Masalah harganya ini udah dianalisa sekian tapi ternyata masih turun, terus stop loss baru naik, kan nggak tahu, ya kan? Ya kan? Contohnya kayak ini nih. Nih, saya kan apa namanya ini sempat stop loss. Anggaplah ini sempat kena stop loss ya. Terus tiba-tiba naik kenceng kayak gini, gimana? Analisanya sebetulnya sempat benar. Ya kan? Nah, makanya kita fokusnya itu lebih ke manajemen risikonya. Ya loh, nggak usah kalau itu ke analisanya. Gitu, karena namanya analisa adalah probabilitas. Ya kan? Kalau yang risiko ya kita punya uang segini, saya pengen trading bukti maksimal segini kan tuh betul-betul kendali kita gitu. Apa terus kita coret-coret gini terus habis itu misalnya gini ya, aku coret-coret gini terus habis itu ya naik, nyatanya saya tulis dulu tuh. Kalau dari teori kan langsung meledak gitu kan, naik gitu. Nah, nyatanya saya tulis dulu baru meledak. Mungkin bisa lagi, bisa aja turun baru naik, kan bisa aja tuh kayak gitu. Kan nggak tahu ya kan, cuma probabilitas kan. Yang pasti kita punya uang berapa, maunya berapa itu lebih pasti gitu. Oke, gimana, terjawab nggak pertanyaan?
dulu. Apakah pertanyaan dijawab? Oke, nah kalau gitu saya ingetin lagi, fokusnya tetap apa yang bisa dikendalikan. Jangan ngendalin market karena kita bukan vendernya itu. Oke ya. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Oke, kalau nggak ada, selesai. Saya matiin recording.